Assalamualaikum teman-teman. Jahat. Ya, Gubernur Jawa Barat jahat. Ya, lagi viral nih teman-teman. Ya, entah apakah kalian teman-teman ini ya di Jawa Barat ini mengetahui sosok ya Bapak ini. Ya, jadi Bapak ini teman-teman itu mengatakan Gubernur Jawa Barat kita itu sebagai seorang sosok pemimpin yang jahat. Ya, tindakan beliau yang membereskan bangunan-bangunan yang berada di puncak itu ya, yang tidak sebagaimana mestinya, itu dikatakan jahat, memiliki ya alasan jahat. Ya, tempat wisata ya, Hibich ya, di puncak itu dibongkar oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu dikatakan di balik itu ada niat jahat dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, subhanallah. Niat baik kok, ya, itu dikatakan jahat. Ya beliau itu Kang Deddy Mulyadi melakukan seperti itu untuk membereskan, ya menertibkan bangunan-bangunan yang memang seharusnya tidak ya semestinya berada di situ teman-teman. Ya puncak itu tempat resapan air. Nah kalau tempat resapan air itu dibangun bangunan, ya dibangun bangunan begitu banyak, ya maka tentu ya sesuai dugaan kita, maka yang namanya akan ada yang namanya banjir di mana-mana. Dan ini menarik untuk kita dengar teman-teman. Coba kita dengar ya pernyataan atau keluh kesah yang disampaikan oleh Bapak ini. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Masya Allah, tukang donat dari Parung teman-teman. Sugar tertua di semesta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau membahas. Saya salfok sama tulisan di bajunya teman-teman ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya dinasti politik. Tentang kemungkinan adanya niat jahat. Kemungkinan adanya niat jahat teman-teman. Jawa Barat Deddy Mulyadi menggusur pesantren apa itu agrokultural ya, markas syariah di Megamendung ya. Jadi ponpes ya. Ponpes pondok pemilik ya milik dari ya Habib Rizik Syihab teman-teman. Dan dia mulai dari menghabiskan villa-villa yang katanya melanggar aturan. Nanti akan merayap ke bawah ke pesantren Habib Rizik Syihab. Kemungkinan ya. Dan saya akan menjelaskan posisi saya. Oke, baik. Saya tidak kenal Deddy Mulyadi kecuali di YouTube-nya KDM yang saya cintai. Saya selalu ikuti sebelum dia jadi gubernur ya. Oke. Menarik ya. Dan sangat menarik ya tiap konten-konten Kang Deddy teman-teman. Apa hadiah-hadiah yang dia berikan untuk menolong masyarakat kecil. Seorang pemimpin yang peduli terhadap ya rakyatnya teman-teman ya. Dan saya pada posisi sebagai YouTuber, saya mencintai Deddy Mulyadi sebagai seorang konten kreator yang bermanfaat, ya, sangat bermanfaat untuk warga ya, sekitar rakyat kecil ya. Oke. Terus yang berikutnya, apakah saya kenal Habib Rizik Syihab? Tidak. Tidak katanya teman-teman. Apakah saya mengenal Habib Rizik Syihab? Tidak katanya teman-teman. Tapi saya pernah video call satu kali. Tapi pernah video call. Seorang donatur Masjid Enam Syuhada. Nggak usah saya sebutkan namanya, tapi dia membangun menginfakkan atap lantai kedua Masjid Enam Syuhada senilai 26 juta dalam bentuk barang jadi, ngirim tukang dan sampai selesai. Oh, Masya Allah, banyak juga ya. Rangka bajanya itu ukuran 7 kali 16, 7 kali 13. Cukup luas dan juga saya ya. Sekarang bikin video itu dalam rangka mencari dana 200 juta lagi masjid wakaf. Beliau sekalian mencari dana teman-teman ya. Enam Syuhada itu jadi sudah habis menyelesaikan pembangunan masjid ini teman-teman. Silakan penontonnya, Bapak Ibu kakak adik untuk menginfakkan. Nah teman-teman ya, Bapak ini mengajak kepada kita ya, siapa tahu teman-teman ada yang mau berinfak ya, ini nomor rekeningnya ya ini. Coba kita lanjut teman-teman ya. Kok bisa-bisanya orang ini mengatakan Gubernur Jawa Barat ya, gubernur kita dikatain gubernur ya, disebut gubernur jahat ya, ini gimana ceritanya teman-teman? Coba kita lanjut teman-teman. Untuk membangun masjid, kata Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu. Oke. Kata Rasulullah SAW ya, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Ya, di riwayat Muslim. Ya, sahih. Banallahu lahu fil jannah. Mislah. Siapa yang membangun masjid
Untuk Allah, siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Dakwah itu risikonya itu pasti 3. Sebagaimana dialami oleh Rasulullah, yaitu orang-orang yang menghalangi jalan dakwah itu pertama pasti berusaha menangkap dan memenjarakan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. 1. Ya, 1. Yang kedua? Yang kedua, atau berusaha ya. Auyak tuluka atau mengusirmu. Ya Muhammad. 3 itu memenjarakan, membunuh dan mengusir. Dan 3-tiganya dialami oleh Habib Rizik. Dan 3 katanya dialami oleh Habib Rizik, teman-teman. Kita ingatkan kepada saudara Deddy Mulyadi sebagai gubernur. Dalam menghadapi Habib Rizik Syihab, ya, yang punya pembawaan sebagai seorang orator yang bisa menggerakkan dan selalu bicara dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Terus sabar menghadapi Habib Rizik. Ya, jangan menggunakan kekuasaan kumaha aing, terserah saya, seperti zaman Jokowi. Jangan ikut. Beliau memperingatkan Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, untuk tidak semena-mena melakukan atau menjalani kepemerintahannya. Kita orang lanjut. yang mengatakan ndasmu dakwah, ndasmu etik, atau jangan ikut orang yang bilang koruptor itu dablek. Dalam Islam itu jangan bikin lakop, jangan membuat gelar-gelar buruk terhadap orang lain. Ya. Karena apa, punya kekuasaan itu ngomong semaunya, menggunakan kekuasaan semaunya. Dalam konteks apa? Kemungkinan direbutnya atau digusurnya pesantren atau markas syariah atau pesantren. Ini ya tadi markas syariah itu tadi gambarannya, teman-teman. Antara agrokultural, ya, Habib Rizik di Megamendung. Yang alasannya itu berada di tanah PTPN 8. Iya, memang diakui oleh Habib Rizik tanah PTPN 8 itu yang 30.000 hektar itu, ya kan? 30.000 hektar. Tapi kata Habib Rizik, kalau kita baca di Kompas itu di online, ini ucapan 2021, karena dulu juga mau direbut itu, disomasi ya sama PTPN 8. Enggak, ketapa, saya nggak tahu kok nggak dilanjutkan. Dilaporkan ke polisi kalau somasi itu nggak dijawab, kata PTPN. Tentu itu. Jadi itulah tadi, teman-teman, ya, sedikit ya, sebuah aspirasi atau sebuah keluh kesah ya, kalau saya lihat dari Bapak itu tadi. Ya, kalau kami duga ya, mungkin beliau salah satu muhibbin ya atau mukibin dari Habib Rizik Syihab. Sebenarnya kalau berbicara soal tanah ini, teman-teman, bangunan ini, ya, sebenarnya ya kalau memang selama pondok pesantren atau markas syariah itu yang dimiliki oleh Habib Rizik Syihab itu memiliki surat-surat yang jelas, ya, urut dan jelas, sosnya kita ini tidak perlu khawatir. Ya, sosnya kita tidak perlu khawatir, teman-teman. Ya, sebab kita yakin ya bahwa Kang Deddy Mulyadi tentu tidak akan membongkar bangunan-bangunan yang memang itu ya, sudah jelas kepemilikannya, ada suratnya, ya, legalitas dan lain sebagainya. Ya, tentu. Karena ya tentu semua kita juga pasti ketika orang melakukan perbuatan, misal Kang Deddy Mulyadi harus membersihkan daerah itu, yang ternyata bangunan itu memang sah secara legalitas, surat-suratnya pun juga lengkap, kemudian Kang Deddy tetap membongkarnya, tentu ya kita juga akan menyalahkan. Ya, kita tetap akan menyalahkan Kang Deddy Mulyadi jika memang seperti itu yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Ya, di sini kita objektif, teman-teman. Tetapi kan faktanya, kalau kita melihat coba Kang Deddy Mulyadi membongkar tempat-tempat itu ya, contoh villa-villa itu. Ya, villa-villa itu. Kemudian ya Hibich ya, tempat ya Hibich fantasi itu, tempat rekreasi itu, wahana bermain itu dibongkar sama Kang Deddy Mulyadi. Ya memang itu ternyata, teman-teman, itu bangunan tidak ya semestinya berada di situ. Dan kalau teman-teman mungkin melihat ya di bocor halus di Tempo itu kan, ya, tentang tempat rekreasi Hibich fantasi itu. Ya ternyata siapa aktor di belakangnya coba? Ya, aktor di belakang dari tempat itu. Ternyata itu terhubung atau merupakan relasi daripada ya RK. Tentu saya nggak usah sebutkan secara jelas ya. Kalian pasti sudah paham siapa yang saya maksud dari RK itu.
Dan itu disampaikan di Bocor Halus loh, ya, di Tempo, di pembahasan di situ, di podcast itu teman-teman. Ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ya itu nggak peduli siapa aktor di belakangnya. Ya, selama memang melanggar, ya tidak sah secara legalitas, surat-suratnya pun juga tidak lengkap, ya beliau pasti akan bersihkan. Ya, karena beliau berprinsip, ya kepentingan rakyat, ya di atas segala-galanya, di atas golongan tertentu. Kang Deddy Mulyadi memperjuangkan hal itu. Karena kita paham dan sadar teman-teman, ya di atas itu, di puncak, daerah puncak itu memang tempat yang sosnya nggak boleh dibanguni, ya bangunan. Seharusnya kalau mungkin ya sebiji dua biji atau beberapa lah mungkin nggak terlalu berefek, tetapi ternyata semakin kesini, semakin tahun semakin kesini itu semakin banyak ditumbuh atau dibangun-banguni villa, ya bahkan lebih parahnya kemarin tuh ya tempat rekreasi fantasi, ya coba apa dampaknya ya kalau terjadi seperti itu dan Kang Deddy, seandainya Kang Deddy tidak membersihkan itu, ya maka jangan mimpi banjir akan selesai dari kota Jakarta atau khususnya di Jawa Barat. Maka tetap akan selalu ada banjir, teman-teman. Ya, karena di situ sebenarnya itu dijadikan tempat resapan air. Giliran ketika hujan, banjir, kita keluar-keluar teriak-teriak menyalah-nyalahkan pemerintah. Ya. Giliran pemerintahnya sudah peka nih, ya dan mengetahui ya sebenarnya sebab dari banjir itu apa, kemudian membersihkan, kita juga tetap teriak-teriak. Ya ini maunya apa sebenarnya? Kita ini terkadang serba salah teman-teman ya. Kita ini serba salah. Kita terkadang ya seakan-akan lebih mengetahui ya apa yang terbaik ya dari pemimpin kita sendiri. Ya. Ya kembali berbicara soal tanah yang dimiliki oleh Habib Rizik Syihab. Ya, maka tentu di sini kita harus kawal. Ya, jika memang selama itu tidak legal, ya memang terbukti tidak legal. Ya ini kan kita serahkan nanti nih ke pengadilan. Kita serahkan saja nih ya ke pihak pengadilan atau terkait ke pihak-pihak yang memang ya mengurus ya terkait hal itu. Ya kita serahkan saja. Ya, kita serahkan saja. Ya, karena ya kalau memang selama itu Habib Rizik memiliki surat-surat dan legalitas sah ya secara legalitas, maka tentu tidak akan dibongkar sama Kang Deddy Mulyadi. Ya. Siapapun ya ketika hal tersebut dilakukan ya, misalkan seandainya Kang Deddy Mulyadi tetap melakukan pembongkaran itu, dan ternyata padahal tanah yang dimiliki oleh Habib Rizik Syihab itu memang sah secara legalitas, maka harus kita berani salahkan Kang Deddy Mulyadi. Ya. Tetapi kan kalau saya rasa itu ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin Kang Deddy Mulyadi yang begitu peduli terhadap rakyatnya, ya mau mensejahterakan rakyatnya, di saat bersamaan juga menzolimi rakyatnya. Ya. Dengan tetap membongkar tanah yang memang sah secara legalitas itu miliknya. Nggak mungkin kan, nggak masuk akal teman-teman. Ya. Nggak dapat kita terima secara logika. Tetapi ya tetap kita kawal ya bagaimana akhirnya kita percayakan hal ini masalahnya kepada pihak pemerintah yang terkait. Ya dan seperti biasa teman-teman, gimana menurut kalian ya pendapat kalian tentang Bapak ini? Silakan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.